Cukai Kuala Namu dan Dokti bongkar itu. Sekarang Dokti tanya ke kalian, apakah seorang dokter kelakuannya seperti itu? Nggak mungkin, seorang dokter nggak akan mungkin berani tega menjual merkuri ke kalian. Ini dokter masukin aja langsung sebenarnya kalau dokter-dokter yang menjual kayak begini. Dan Dokti membongkar itu. Begitu Dokti bongkar, naiklah. Wah, dianggap Dokti bilang fix bukan dokter, just tipper. Faktanya dia just tipper beneran. Dan kemarin Dokti dengar minggu kemarin dia dipanggil di Polres Medan. Ya, jadi P19. Oh, nanti digoreng nih. Kok tahu P19? Dokti tahu, itu adalah haknya Dokti untuk tahu. Dokti pengen tahu sampai kapan ini kasusnya mau berjalan. Kenapa kok takut banget untuk melakukan SP3? Kalau memang dia benar-benar just tipper. Fix 1000% dia just tipper. Semua bukti menandakan dia ada just tipper. Nggak terelakkan lagi, gitu ya. Ya, untuk kedua TSK yang kedua di Polres Jakarta Selatan. Jadi Dokti dinaikkan statusnya tersangka di Jakarta Selatan. Kenapa? Karena Dokti membuat konten di akun dokter detektif yang saat ini disita oleh Polres Jakarta Selatan sudah kurang lebih 6 bulan. Ya, Dokti bilang kalau nggak salah ya intinya cat atau suneo ya Dokti bilangnya, lupa ya. Nggak punya kan kamu surat izin praktek? Seperti itu ya Dokti ya. Oke, itu ada dasarnya. Dokti datang ke klinik Athena di Palembang sebagai pasien. Pasien apa? Pasien yang ingin melakukan injeksi stem cell. Ya, Dokti tidak pernah tahu selama ini, selama kurang lebih sampai detik ini 19 tahun berputar di dunia kecantikan, tidak ada yang namanya stem cell itu belasan juta. Stem cell itu ratusan juta, 200 sampai 300 juta stem cell. Tetapi di klinik dia bisa menjual yang namanya mini stem cell dengan harga 15 juta. Tertarik dong Dokti, wah ini kayaknya inovasi baru nih. Inovasi baru. Nah, pada saat Dokti ke sana, ya Dokti datang. Pada saat Dokti datang di sana tidak ada yang namanya pelang dokter. Ya, tidak ada yang namanya pelang dokter Richard. Itu tidak ada. Oke, nah. Dokti masuk ke situ. Dokti cari, lihat mana sih surat izin prakteknya Richard. Dokti keliling ruangan di situ, guys. Tidak satu pun Dokti menemukan itu. Ya, dan itu ada saksinya. Karena Dokti kesana tidak seorang diri. Dan Dokti mendaftar sebagai pasien atas nama Dokti sendiri. Jadi jangan nanti nyama, nggak ada. Dokti memberikan identitas asli Dokti sendiri. Ya, jadi Dokti sebagai pasien Dokti identitas asli. Oke, dan akhirnya Dokti ketemu dengan dokter di situ. Mereka mulai ketakutan. Dokter di situ dia bilang ini Dokti ya. Apa yang Dokti katakan? Iya, saya dokter. Saya mau tanya, ini stem cell apa? Kok Anda bisa memberikan, kok klinik ini bisa memberikan 15 juta? Saya mau stem cell. Dan di situ dokternya mengakui, dok, itu bukan stem cell, itu adalah sekreto. Jadinya apa? Selama ini Anda, DRL, diduga sudah melakukan penipuan kepada konsumen di klinik Anda. Ya, dan saya tanya, apakah DRL punya surat izin praktek? Karena saya tidak melihat itu. Dan apa yang dokternya katakan pada saat itu? Diam. Dokternya sendiri nggak tahu. Dokter kliniknya sendiri aja nggak tahu dia punya surat izin praktek. Coba. Sah dong kalau dokter bilang Richard nggak punya surat izin praktek. Dokter nggak menemukan di situ. Dan itu adalah aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Wajib meletakkan surat izin praktek yang mudah dilihat oleh pasien. Itu wajib hukumnya. Ya. Jadi Dokter tidak takut, Dokter tunggu sampai P21 kapan persidangan kita akan bongkar-bongkaran soal itu. Gitu. Oke? Ya, mungkin ada yang Bang Caca mau tambahkan. Baik, makasih teman-teman karena kita di sini udah meluangkan waktunya untuk bertemu ikut dengan acara konferensi terkait dengan perkara-perkara yang dilaporkan oleh tim kami selaku kuasa hukum dari Dokti. Jadi begini, coba saya tambahkan. Yang pertama terkait dengan perkara TSK saudara DRL yang saat ini di Polda Metro Jaya, sebagaimana sudah diumumkan oleh pihak humas dari Polda Metro Jaya, bahwa yang kita laporkan ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Jadi pada intinya
dalam apapun yang dari pasal yang kita laporkan dan laporan kita kepada saudara DRL ini, ancaman hukumannya itu 12 tahun. Dan kami sebagai kuasa hukum di sini melihat karena ancamannya ini di atas 10 tahun atau 12 tahun, seharusnya dari pihak Polda Metro Jaya atau tim penyidik bisa melakukan penahanan. Karena apa? Satu, barang yang dijual oleh pihak DRL sebagaimana yang sudah disebutkan itu ada 3 barang, salah satunya itu kue tomato, sampai detik ini masih dijual bebas. Sedangkan yang kita tahu barang itu bukan barang yang seperti apa yang dia iklankan, sampaikan kepada publik bahwa ini white tomato, padahal itu bukan. Sehingga ini bisa dapat kami pastikan untuk dilakukan penahanan, karena itu salah satu alasannya. Karena sampai saat ini belum ada penarikan barang dari DRL sendiri. Seharusnya penyidik tuh harusnya melakukan penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan laporan kita terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen ini, bahwa masyarakat bukan hanya Doktif sendiri yang dirugikan. Kalau barang ini masih belum dilakukan penarikan oleh dari DRL, ini akan terus mengakibatkan kerugian materi kepada masyarakat yang mungkin belum tahu adanya berita ini atau gembar-gembor seperti yang ada sekarang. Jadi kami mohon kepada tim penyidik, kepada Polda Metro Jaya, dengan adanya status TSK dari DRL ini dengan ancaman hukuman 12 tahun, kami meminta untuk dilakukan penahanan. Itu yang kami minta dari para tim penyidik Polda Metro Jaya. Itu aja. Yang kedua, terkait dengan SS, bahwa yang sudah disampaikan oleh Doktif bahwa awal mula yang dilakukan oleh oleh SS ini adalah beliau yang melakukan pertama kali menyebarkan nomor telepon Doktif di platform, salah satu platform yang inisialnya I, dan itu di Instastory. Begitu di pagi hari ini masuk berbagai WhatsApp dari nomor yang nggak dikenal yang menyebutkan, dan kita sudah menyerahkan bukti-bukti itu kepada tim penyidik bahwa di situ memang ada menyebutkan dia salah satu yang mem-WA ibu ini dapat dari SS, nomornya disebar SS lah ataupun apapun itu. Sebenarnya Doktif ini nggak mau melaporkan, tapi karena sudah dilaporkan, kita pun membuat laporan balik terhadap SS, dan itu masuk dalam Undang-Undang PDP terkait dengan illegal access, di mana dia menyebarkan itu di ruang publik, dia yang bisa diakses oleh umum, oleh khalayak luar. Sedangkan ibu dilaporkan terkait adanya penyebaran nomor telepon melalui WA, di mana WA itu hanya ruang tertutup, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai illegal access. Itu makanya alhamdulillah tim penyidik cyber PMJ menetapkan beliau itu sudah naik ke tingkat penyidikan dan akan dipanggil. Kemungkinan yang berdasarkan informasi yang sudah disebutkan oleh pihak humas dari PMJ, mungkin akan dilakukan penyitaan. Nah, itulah kenapa sampai detik ini kita menunggu kedatangan SS untuk menghadap ke pihak penyidik cyber. Dan kemungkinan dengan ada penyitaan akun ataupun apapun itu oleh tim penyidik, kemungkinan bisa naik untuk ditetapkan sebagai TSK.
Jadi terkait dua hal ini, alhamdulillah apapun yang kita kerjakan dari laporan tim kuasa hukum ini bekerja membuahkan hasil. Memang di luar sana banyak bilang, oh ini nggak bakal naik, nggak jelas, maaf cakap BRL ini kebal hukum. Tapi alhamdulillah ini terbukti dia menjadi TSK. Sedangkan pada kasus-kasus yang di ibu sebagai pelapor di Polres Jakarta Selatan, buat kami tim kuasa hukum ini sesuatu yang dipaksakan. Karena apa? Terkait dengan SIP. SIP itu berdasarkan peraturan Kemenkes juga, itu wajib dipasang, dipampang, dipajang, yang dapat dilihat oleh khalayak maupun pasien yang akan berobat di klinik ataupun rumah sakit. Jadi kita ngomong klinik karena beliau punya klinik. Itu wajib hukumnya untuk dipasang. Agar apa? Masyarakat ataupun pasien dapat melihat siapa-siapa dokter yang berpraktek di situ. Bukan disembunyikan atau tidak dipampang di tempat lain. Diwajibkan dalam peraturan Kemenkes agar dapat dilihat khalayak umum. Nah, ini yang menjadi dalil beliau. Beliau ada DRL ini, tapi tidak dipasang di tempat yang seharusnya. Beliau bilang, oh saya ada, tapi nggak pasang di tempat yang bisa dilihat, tapi di atas lantai 2. Itu kan buat kami lucu. Seharusnya kalau memang beliau mempunyai SIP, oh iya dipasang agar tahu orang-orang, oh calon pasien, oh benar ada namanya DRL itu sebagai dokter yang berpraktek, walaupun dia berpraktek berdasarkan on call, tapi wajib hukumnya siapapun yang berpraktek baik itu di klinik mandiri ataupun di rumah sakit, wajib hukumnya setiap dokter atau perawat, tenaga medis yang berpraktek di situ harus memasang plat nama dan SIP-nya. Itu. Jadi terkait dengan kasus di Jakarta Selatan sebagai ibu dokter ini sebagai PSK, buat kami itu lucu dan kami siap. Alhamdulillah ibu pun siap. Cepetan. Gitu. Jangan lama-lama. Jadi kami mohon ya kalau kepada masyarakat lah yang mungkin mengikuti cerita ini, buat kami dan buat Anda mungkin bisa melihat ini bisa menjadi suatu tambahan informasi lah, bahwa kalau ingin melakukan praktek jangan terbawa dengan iklan, habis itu melihat tempatnya mewah, oh dengan enaknya, oh tinggal datang, oh ini bisa udah pasti bagus lah atau apa. Tapi jadi ini sebagai masukan dari kami dari Doktif untuk bisa jadi pembelajaran bahwa tidak semua yang dilakukan maaf cakap DRL itu terkait dengan SIP itu benar. Karena apa? Seharusnya kita balik lagi ke peraturan juga Kemenkes, harus dilakukan, bukan harus, wajib untuk memasang plat nama dan SIP dokter yang berpraktek. Itu aja sih sebenarnya. Ya buat kami sih ya kita siap maju. Bila klien kami ini dokter, karena dalam hal ini dia memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini bukan suatu kebohongan, tapi memang fakta adanya, dan ibu di sana juga mendaftar sebagai pasien dengan nama pribadi. Itu aja. Ibu ya. Nambahin bisa. Jadi gini ya, jadi Doktif itu ingin supaya lebih mudah dicerna untuk masyarakat ya. Kalau misalnya kita punya surat izin mengemudi SIM, kita mengendarai, kita punya SIM nih ya, kita mengendarai motor atau mobil tengah jalan. Ternyata ada razia di situ. Dan ternyata kita bilang kita kelupaan, SIM-nya nggak kita bawa. Oh alasannya kita beralibi bilang, Pak polisi,
tapi itu ketinggalan di rumah. Menurut kalian polisi tetap menilang atau tidak? Coba, akan ditilang atau tidak? 1000% kalian akan ditilang. Nah, kalau pada surat izin mengemudi kenapa dianggap tidak ada karena tidak membawa? Kok aturannya jadi berubah pada saat surat izin praktek tidak ada, tidak diletakkan sesuai dengan aturan? Hukum itu hitam putih, merah putih. Salah nggak ada yang namanya abu-abu, salah ya salah, bener ya bener. Aturannya pasang ya pasang. Jangan ngeles, saya pasang di lantai 2, terus kamu pikir pasien yang datang suruh naik ke atas gitu, suruh ngeliat. Bahkan dokter yang di situ juga nggak tahu kamu punya surat izin praktek. Berhenti DRL, berhenti melakukan kebohongan, melakukan apa istilahnya namanya ngeles dengan kalimat seperti itu. Stop. Memuakkan sekali loh apa yang kamu lakukan itu di matanya dokter, sangat memuakkan sekali. Makanya dokter minta PMJ tegak lurus, orang ini ditahan. Ingat dengan kasusnya Karput. Ya, PMJ difitnah habis sama DRL. Difitnah habis, guys. Dibilang PMJ penyidik itu menyeret-nyeret, menarik dia, itu semua adalah kebohongan, fitnah besar yang dilakukan oleh DRL. Apakah PMJ juga rela nama PMJ akan rusak karena orang ini nggak ditahan? Luar biasa penggiringan opininya, framing ternak buzzernya luar biasa. Dokter demi Allah, demi Rasulullah tidak pernah menggunakan buzzer. Tidak pernah. Karena dokter yakin selama yang kita omongkan kebenaran fakta, Allah pasti belain. Nggak ada backingan. Sampai saat ini dokter dengar kemarin dokter adalah sempat dengar dokter ini adalah anak buah dari MS Glow. Dokter mengenal MS Glow, Mas Gilang, Sandi itu pada saat kasusnya Sahrul. Dokter berdiri di kaki sendiri. Dokter variabel bebas, tidak terikat dengan siapapun, tidak terafiliasi dengan brand manapun. Dokter ini variabel bebas, bebas berbicara apapun, asalkan itu benar. Ya, gosipnya luar biasa, anak buahnya MS Glow lah, anak buahnya lain sebagainya, udah macem-macem. Itu semua adalah fitnah. Oh iya, satu hal lagi. Untuk SS, ya, dokter harapkan kedatangan kamu di Polres Jakarta Timur. Kenapa? Karena guys, kalian ingat pada saat persekusi dia menyebutkan dokter dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Sampai detik ini dokter nggak tahu siapa pelakunya. Kalian bisa lihat betapa gencarnya dokter melawan penjual skincare yang mengandung merkuri. Miris sekali kok ternyata dokter dibayar oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. SS, kamu yang tahu siapa orangnya, tampil ke depan, lakukan press con, sebarkan siapa manusia itu, laporkan manusia itu, ya. Jangan cuma bisa berkoar-koar di persekusi itu secara live. Kamu sudah sebarkan, kamu begitu PD-nya, ya. Kamu sebarkan fitnah itu, sampaikan siapa manusianya. Sekarang kan alirannya kemana-mana, ke HS lah, ke sini lah, ke ini lah, ke itu. Sampaikan siapa manusianya, ya. Biar nanti penyidik nanti akan memeriksa orang itu. Ada nggak aliran dana ke dokter? Kan gitu, kita bongkar, ayo. Jangan cuma di media, jangan cuma pada saat persekusi kamu lakukan petentang-petenteng, begitu dipanggil di Polres Jakarta Timur kagak dateng, DRG pun nggak dateng. Kan bilang pada saat itu, lihat ya ini yang memeras bla bla bla, itu ketawa senyum. Kenapa? Oh, kalian nggak tahu ini semua bisa kena pidana loh. Dokter nggak melakukan itu. Kejadian sebenarnya itu seperti itu. Tapi framing media luar biasa hebat. Dan waktu yang akan membuktikan. Laporan dokter semuanya akan naik dengan fakta dan data yang jelas. Ya, jadi kepada SS, sekali lagi, dokter dengan benar-benar deh, mohon dengan sangat deh dokter ya, kepada saudara SS. Sampaikan ke publik siapa manusia itu. Jangan ada fitnah nanti. Kasihan orang yang sebenarnya nggak produksi merkuri dibilang produksi merkuri. Karena giringan omongan kamu itu. Dan dokter siap menjalani jika memang menerima dana dari pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Hukum orang itu. Kalian untuk para mafia-mafia skincare senang kan kalau dokter masuk karena pengen dokter diam? Undang-undang ITE itu nggak mungkin ditahan, betul nggak bang? Betul. Kalau undang-undang ITE, dokter nggak akan takut. Pemasok merkuri, penyebar merkuri, penjual merkuri itu 12 tahun. Masuk dokter, ayo dong cari buktinya. Ya, masuk itu. Ayo dokter kasih clue kalian. Buat kalian yang musuh-musuhnya dokter, kasih clue gampang masukin dokter. Temukan pemasok merkuri tersebut,
buktikan aliran dana ke dokter, sampaikan ke penyidik, langsung dokter ditangkap. Nggak usah nunggu lama deh kalau dokter, kalau misalnya si DRL setahun, ayo penyidik dokter bantu dukung masyarakat yang kawal. Nggak usah lama-lama, kalau bisa dokter ditahan cepat itu, 12 tahun ditahan deh. Kalau dan dokter benar-benar mohon kepada Pak Asep sebagai Pak Kapolda, Pak, ini institusi Polda Metro Jaya sangat dipertaruhkan di sini. Ya, Pak Dir Krimsus, yang mohon dengan berani, gagah berani, ya, jangan takut, jangan ragu, jangan karena ada tekanan sana sini, udah merah putih aja lempeng, ditahan, tahan. Barang buktinya nggak cuma 2, Pak Asep, Pak Kapolda. Barang buktinya nggak cuma 2, barang buktinya lebih dari 2. Ancaman penahanan di atas 5 tahun, layak untuk ditahan. Ya, biar ada jeraknya ini manusia. Biar dia nanti setelah dia ditahan, dia copot tuh gelar PhD, dia bayar tuh pajak mobil Rolls Royce, ya, dia tarik tuh semua produk yang udah dia jual ke pasaran, dia ganti uang kalian para korban White Tomato DNA Salmon, ratusan miliar guys, kalian wajib untuk minta itu, kalian berhak untuk menerima itu, ya, itu uang kalian. Gak ada di sini manusia kebalik, dan dokter tidak akan mundur sedikit pun, apalagi takut saya SS, DRL, DRG, dokter nggak takut sama kalian, Boker, Justiper Medan, nggak takut. Ya, dokter sampai detik ini tetap sama konsisten. Dokter akan lawan kalian semua. Selama kalian salah, dokter akan lawan. Seperti itu. Ya, oke? Dah, ya. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Udah pada paham semua ya? Oke, satu dong pertanyaan. Dari semua laporan yang masuk dan sebagai terlapor, apakah ada peluang RJ ke depannya? Atau memang semua akan muara ke meja hijau? Kalau RJ sih kita nggak tahu sistemnya seperti apa ya bang. Aku nggak tahu, dokter kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang dokter itu tujuannya cuma satu, hak kalian, uang kalian kembali, bukan untuk menjarain orang. Uang kalian kembali, udah. Kalau yang namanya kemarin kejadian skincare overclaim yang mungkin omsetnya sampai, oh iya ada satu hal lagi dokter yang pengen agak-agak senggol sedikit. Yuk di pemerintahnya Bapak Prabowo kita bebersih yuk bareng-bareng ya. Jadi ada dugaan yang namanya apa? Money laundering. Nah itu diduga juga ada di skincare ya. Jadi sekian puluh miliar sementara barangnya tidak tersebar di masyarakat. Yuk silakan dicek itu. Karena omsetnya luar biasa puluhan miliar, tapi barangnya juga dicari di masyarakat juga kalau nggak ada dugaan ya bahwa penjualan skincare itu dimasukkan dalam sistem money laundering. Dugaannya ke situ. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo, Pak kita bersih-bersih deh Pak. Ini udah jengah banget ini. Mau sampai kapan begini? Pak Purbaya. Hormat Pak Purbaya, salam kenal Pak. Pak tolong Pak. Meskipun yang namanya Samsat ini mobil ini nggak langsung terikat dengan Menteri Keuangan Pak, tolong Pak. Bapak mungkin nggak instruksikan Samsat Pemda Jabar, Pak KDM, Kang Dedi nggak takut kan dengan yang namanya DRL? Ya, Kang Dedi tolong diperiksa Kang Dedi. Ini ada yang namanya plat D 1533 QGK sampai detik ini tidak terdaftar Kang Dedi. Artinya apa Kang Dedi? Diduga melakukan melakukan apa sih namanya guys? Jadi menyilap uang pajak. Ya. Jadi tolong ditindak tegas, ditelusuri karena dokter cek memang tidak ada sampai detik ini tidak terdaftar nomor tersebut. Nomor itu adalah plat nomor sementara. Ya, digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Akankah didiamkan manusia ini? Mengangkangi kok aturan-aturan. Dokter sudah sebar soal ini, nggak ada yang mau peduli. Bahkan Kang Dedi, dokter mohon ya, ini adalah momentum loh. Ini momentum. Ya, mobil yang harganya 100 juta, 200 juta aja dikejar pajaknya. Ini mobil puluhan miliar Kang Dedi. Kang Dedi, tolong Kang Dedi. Ya, Samsat Jabar. Ya, tolong dikejar dengan plat yang tadi D 1533 QGK. Gitu. Ya, oke. Udah segitu aja ya. Kemarin ada mediasi Polres Jaksel. Tanggal 6 dokter dari awal dokter mengatakan tidak ada mediasi. Kenapa? Karena sebenarnya dokter ingin membongkar itu. Ya kenapa dokter bisa dikatakan jadi tersangka sementara memang tidak ada suatu izin praktek di situ. Dokter ke situ yang ada. Kok bisa tiba-tiba data SK? Nah, dugaannya dokter ada barter.
barter case terus kata barter case. Jadi bargaining. Doktif ini dia tak laporin ini dia dikondisikan naik nih. Nanti doktif biar cabut yang di PMJ 2 tahun versus 12 tahun. Bodoh aja kalau mau. Berarti bukan manusia bodoh seperti itu. Nggak ada itu, lanjutin aja. Nggak ada. Ayo lanjutin kapan doktif, dan doktif dengan PD-nya loh. Yang mengundang kalian ke sini tampil seperti ini, nggak ada sedikit pun rasa takut. Kenapa? Dia bener kok. Yang doktif ngomong kan tuh fakta bener.